Oke, perkenalkan, nama saya Iko Marjaya Rizkia dari kelas PT5C dengan NIM 1915051088. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo terkait proyek akhir mata kuliah pengolahan citra digital dengan proyek yaitu Mini Image Editor. Jadi di sini saya sudah menambahkan beberapa fitur yang akan nanti saya coba. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja demokan dari fitur yang pertama, yaitu image negatif. Sebelumnya saya akan memilih gambarnya. Oke, ini adalah image negatif. Kemudian fitur yang kedua yaitu image threshold. Nah, pada fitur yang kedua yaitu kita harus mengatur seberapa tingkat thresholdnya. Di sini saya milih 99. Oke, ini image threshold. Kemudian lanjut ke fitur yang ketiga yaitu image brightness. Oke, saya pilih dulu gambarnya. Untuk image brightness, di image brightness juga kita harus memilih seberapa tingkat kecerahan yang akan kita berikan. Di sini saya milih 99. Oke. Untuk fitur selanjutnya adalah image logarithmic. Oke, jadi di sini saya milih nilainya adalah 72. Oke, ini adalah image logarithmic. Kemudian fitur selanjutnya adalah mean filter. Untuk mean filter saya akan milih gambar noise. Oke, ini karena gambarnya terlalu besar, jadi sedikit digeser. Oke, ini adalah mean filter. Sebentar dulu. Oke, ini adalah mean filter. Bisa dilihat gambar inputnya dan gambar outputnya berbeda. Jadi di di output mean filter ini gambarnya sedikit buram. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu median filter. Oke, pada median filter ini gambar input dan gambar output sudah berbeda karena pada di median filter ini gambar outputnya atau noise dari gambar input telah dihilangkan oleh median filter. Oke. Selanjutnya untuk Gaussian filter. Oke, ini adalah untuk Gaussian filter, di mana gambar input dan gambar outputnya di gambar output sedikit terlihat buram. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu edge detection. Oke, di sini saya akan menggunakan gambar ini untuk edge detection Sobel. Oke, ini adalah gambar input dan ini adalah gambar output untuk edge detector Sobel operator. Kemudian yang kedua yaitu untuk Laplacian kernel. Oke, ini adalah gambar output untuk edge detector Laplacian kernel. Selanjutnya untuk image flip. Oke, di sini di image flip ada 3 yaitu flip horizontal, flip vertikal, dan juga flip vertikal horizontal. Untuk yang pertama adalah flip horizontal. Oke. Kemudian yang kedua adalah flip vertikal. Dan yang ketiga adalah flip vertikal horizontal. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah image scaling yaitu zoom in dan zoom out. Oke. Di sini saya akan milih zoom in terlebih dahulu. Di sini ada 3 nilai yaitu 2, 3, dan 4. Di sini coba kita besarkan sampai 3 kali zoom. Oke. Selanjutnya untuk zoom out juga sama, ada 3 nilai yaitu 2, 3, dan 4. Di sini saya mencoba untuk zoom out 3 kali. Oke, seperti itu. Kemudian fitur selanjutnya yaitu erosi. Untuk gambar erosi saya menggunakan
gambar ini. Oke, ini adalah fitur erosi di mana bisa dilihat di gambar input dan gambar outputnya, di mana gambar input terlihat pada dua bulatan atau dua lingkaran tersebut sangat dekat, tetapi pada gambar output bisa dilihat dua lingkaran itu terlihat sedikit jauh. Oke, yang selanjutnya adalah fitur dilasi. Oke, bisa dilihat gambar input dan gambar outputnya, di mana di gambar input dua lingkaran tersebut terlihat dekat tapi tidak menyatu, tapi di gambar outputnya dua lingkaran tersebut menyatu. Image processing dari dilasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk opening bisa dilihat pada gambar output dan gambar inputnya, mana di gambar input terlihat titik-titik hitam tersebut terlihat jelas. Kemudian setelah diberikan opening, maka gambar outputnya bintik-bintik hitam tersebut terlihat lebih memudar tapi tidak hilang. Selanjutnya untuk closing, bisa dilihat pada gambar outputnya, bisa dilihat di gambar outputnya di mana bintik-bintik tersebut berdekatan, sementara di gambar inputnya sedikit lebih jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur sharpening. Oke, ini adalah gambar ini adalah fitur sharpening di mana bisa dilihat di gambar outputnya terlihat lebih jelas bulu-bulunya, sementara di gambar inputnya sedikit lebih halus, dan di gambar outputnya terlihat lebih kasar dan jelas. Oke, selanjutnya untuk fitur RGB to grayscale. Oke, di RGB to grayscale ini pada gambar input adalah inputnya RGB, kemudian dikonvert menjadi grayscale. Oke, selanjutnya yaitu RGB to HSV. Nah, pada fitur RGB to HSV juga, gambar yang sebelumnya dari RGB kemudian dikonvert menjadi HSV. Oke, selanjutnya adalah image translation, di mana di image translation ini terdiri dari tiga, yaitu translation X ini, kemudian kemudian translation Y dan translation Y. Oke. Selanjutnya untuk image rotate di sini ada 6 minus 270 derajat. Oke, yang pertama yaitu 90 derajat, kemudian minus 90 derajat, selanjutnya yaitu 180 derajat, dan ini adalah minus 180 derajat, berikutnya adalah 270 derajat, dan yang terakhir adalah minus 270 derajat. Oke. Untuk fitur yang terakhir adalah image blending, di mana kita akan menggabungkan dua gambar input menjadi satu. Oke, untuk input gambar satunya bisa dipilih di atas, kemudian gambar duanya. Oke, image blending. Oke. Oke, di sini di image blending. Oke, sekian. Oke, sekian dari demo yang telah saya lakukan. Terima kasih.